Sebelum era Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat, ada seorang ulama besar dari Baghdad telah datang di daerah Cirebon bersama 22 orang muridnya. Ulama besar itu bernama Syekh Kahfi. Ulama inilah yang lebih dahulu menyiarkan agama Islam di sekitar daerah Cirebon. Alkisah, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran bernama Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang, pada suatu malam mendapat mimpi yang sama. Mimpi itu terulang hingga 3 kali, yaitu, bertemu dengan Nabi Muhammad yang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad yang agung dan caranya menerangkan Islam demikian mempersona, membuat kedua anak muda itu merasa rindu. Tapi mimpi itu hanya terjadi 3 kali. Seperti orang kehausan, kedua anak muda itu mereguk air lebih banyak lagi. Air yang akan menyejukkan jiwanya itu agama Islam. Kebetulan mereka telah mendengar adanya Syekh Zatul Kahfi, atau lebih mudah disebut Syekh Datuk Kahfi, yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walangsungsang dan adiknya nekat. Keduanya melarikan diri dari istana, dan pergi berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Syekh Datuk Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti, tugas itu diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pendukuhan, yang makin hari banyak orang berdatangan menetap, dan menjadi pengikut Pangeran Walangsungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walangsungsang diangkat sebagai kepala dukuh dengan gelar Cakrabuana. Daerahnya dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai ras, atau keturunan, banyak pula pedagang asing yang menjadi penduduk tersebut. Sehingga, terjadilah pembauran dari berbagai ras, dan pencampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caruban. Maka, Tegal Alang-Alang disebut Caruban. Sebagian besar rakyat Caruban mata pencariannya adalah mencari udang. Kemudian dibuatnya menjadi petis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, petis dari air udang itu, Cairebon. Daerah Caruban pun kemudian lebih dikenal sebagai Cirebon hingga sekarang ini. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah Datuk Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di kota suci Mekah, kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanillah, sambil menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir, bernama Sultan Syarif Abdullah, yang sama-sama menjalani ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik pada wajah Rara Santang yang mirip mendiang istrinya. Sesudah ibadah haji diselesaikan, Raja Mesir itu melamar Rara Santang pada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana tidak keberatan. Maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i. Nama Rara Santang kemudian diganti dengan Syarifah Mudain. Dari perkawinan itu, lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Pangeran Cakrabuana sempat tinggal di Mesir selama 3 tahun. Kemudian pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri Caruban Larang adalah
Perluasan dari daerah Caruban atau Cirebon, pola pemerintahannya menggunakan azas Islami. Istana negeri itu dinamakan sesuai dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Pakungwati. Dalam waktu singkat, negeri Caruban Larang telah terkenal ke seluruh tanah Jawa. Terdengar pula oleh Prabu Siliwangi, selaku penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin putranya sendiri, maka sang raja tidak keberatan, walau hatinya kurang berkenan. Sang Prabu akhirnya juga merestui tampuk pemerintahan putranya, bahkan sang Prabu memberinya gelar Sri Manggana. Sementara itu, dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa, berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.